Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat cornbread atau yang dikenal dengan roti cum-cum. Nah, tapi kali ini lebih praktis dan ekonomis. Kita tidak menggunakan cetakan khusus. Nanti Mama Ija ajarkan pakai apa ya ini buat melingkar-melingkarnya. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, kita gunakan tepung terigu protein tinggi, gula pasir, kemudian susu hangat, 1 kuning telur, bread improver, garam, juga ragi instan. Nah, untuk pertama-tama sekarang kita tuangkan dulu gula pasir, ragi instan, kemudian bread improver, aduk dulu, lalu masukkan kuning telur. Oh ya, untuk air susu bisa UHT atau susu bubuk 2 sendok makan ditambah dengan air. Juga bisa gunakan SKM, susu kental manis 2 sendok makan ditambah dengan air. Nah, sekarang kita akan aduk kembali sampai semuanya tercampur dengan rata. Nih, caranya seperti ini. Untuk konsistensi adonannya tidak terlalu kering, cukup agak melekat. Nah, setelah itu baru kita masukkan margarin dan garam. Kembali kita folding, kita lipat balik seperti itu sampai margarinnya udah nggak terlihat lagi. Nih, sambil ditekan-tekan sedikit, yang pasti sampai tercampur ya. Terus aja kita folding seperti ini sambil wadahnya diputar. Nah, ini terus aja kita folding kurang lebih setengah menitan ya, sampai tercampur aja. Kemudian kita bulatkan dan akan kita proofing selama 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, untuk pengembangan ini tergantung pada suhu ruang. Ini udah 30 menit. Sekarang kita folding balik lagi seperti ini. Wadahnya juga sambil diputar. Jadi semakin lama kalian bisa lihat setelah kita folding hasilnya semakin halus dan lebih kokoh, tidak melekat. Lebih kenyal gitu. Nih, seperti ini. Sangat halus ya. Nah, sekarang akan kita proofing lagi kembali selama 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, sekarang kita akan buat cetakannya. Di sini kita gunakan karton buffalo. Kemudian kita bagi menjadi 2 bagian. Oh ya, untuk ukuran sih tergantung kalian ya mau sebesar apa. Tapi ini Mama Iji kemudian kita bagi lagi menjadi 3 bagian. Kemudian bagian ujungnya dilipat kecil, lalu gulung seperti terompet atau membentuk kerucut. Jadi untuk ukurannya opsional, boleh besar, boleh kecil. Dan menggunakan selotip kita rekatkan, lalu ratakan pada bagian ujungnya. Udah jadi deh, seperti ini. Jadi kita nggak menggunakan cetakan khusus ya, siapa tahu bagi kalian yang cuman ingin buat ya kurang lebih 20 atau kalau mau banyak juga nggak masalah karena ini bisa dipakai ulang loh. Jadi lebih praktis, lebih hemat. Nah, ini Mama Iji punya 9 buah. Sekarang siapkan bahan kedua adalah aluminium foil. Nih, sekarang aluminium foilnya juga kita potong seperti ini. Ukurannya kurang lebih sama dengan ukuran karton buffalo yang kita buat kerucut tadi ya. Nah, ini sekarang kita bagi lagi menjadi 3 bagian. Kemudian akan kita lapiskan pada bagian luar karton.
selotip kembali, kemudian lipat bagian atasnya. Nah, seperti ini udah jadi. Cetakannya udah jadi. Simple, sederhana, bisa dipakai ulang, lebih ekonomis tanpa mengeluarkan biaya jika kalian ingin dadakan buat roti cum-cum ini. Oke ya, ini udah 30 menit. Tuh kalian bisa lihat hasilnya sangat mulus adonannya. Kita kempiskan dulu. Letakkan pada papan kerja, keluarkan udara di dalamnya. Itu agak sedikit melekat pada papan kerja, bisa kita gunakan taburan terigu sedikit aja. Nah, kemudian kita satukan kembali. Ini foldingnya kurang lebih 2 putaran aja biar lebih mantep, adonannya makin mulus. Nih, sebentar aja. Kemudian bulatkan. Dan akan kita bagi menjadi 9 bagian. Ini juga sebenarnya ukurannya udah besar ya. Jadi sebenarnya bisa jadi 12. Nah, sekarang setiap bagiannya kita folding kecil, bulatkan, satukan semua tepinya ke bagian tengah. Kalian bisa lihat hasilnya sangat mulus tanpa ulen. Lalu rounding di papan kerja. Ingat, penggunaan taburan tepung terigunya jangan berlebihan, sedikit aja, nanti hasil rotinya keras ya. Nah, kalau udah selesai semua, siapkan sedikit minyak goreng atau minyak makan. Usapkan sedikit pada kedua telapak tangan dan bulatan ini dimulai dari urutan yang pertama. Kita ambil dan panjangkan seperti ini caranya. Tuh. Panjang-panjangkan kurang lebih sekitar 30 cm. Ambil satu cetakan yang udah sedikit kalian olesi dengan minyak goreng bagian tengahnya. Kemudian kita lilitkan ya seperti ini. Mudah banget ya, dan hasilnya sangat memuaskan. Ini rotinya lembut banget. Nah, udah jadi. Sekarang siapkan loyang yang udah dialasi dengan baking paper, atau di sini Mama Iji menggunakan baking mat, atau bisa olesi margarin, taburi terigu, yang pasti agar roti kita tidak melekat ya. Nih, seperti ini. Satu contoh lagi, olesi dulu cetakan kita dengan sedikit minyak goreng, kemudian gulung memanjang, terus kita gulung, caranya seperti itu sambil ditekan di papan kerja, dan kita gulung dari atas terus sampai ke bawah. Untuk ide jualan, kemudian snack box, untuk segala event ini cocok banget ya. Untuk isian juga sebenarnya bisa manis, bisa gurih. Nah, ini sebenarnya harus menggunakan 2 loyang ya. Cuman karena Mama Iji pengen cepat aja, jadi itu. Ini sebenarnya terlalu rapat untuk 1 loyang. Jadi kalian bisa gunakan 2 loyang. Sebelum di oven, kita istirahatkan dulu sampai mengembang 2 kali lipat atau kurang lebih 20-25 menit. Nah, kemudian kita olesi permukaannya dengan kuning telur dicampur dengan air susu. Saat ini jangan lupa oven udah kalian panaskan dengan suhu 170 derajat Celcius selama 20 menit. Dan yang terakhir, ini akan kita taburi permukaannya dengan gula pasir, biar tampilannya lebih cantik dan rasanya lebih manis. Kemudian kita oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 20 atau sampai 25 menit sesuai dengan oven kalian masing-masing. Ya, pasti sampai mateng kecoklatan seperti ini ya. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita coba buka dulu, masih anget.
Ini cetakannya dibukanya juga sangat mudah karena tadi kita olesi dulu sedikit saja permukaannya dengan minyak sayur. Seperti ini ya. Oke, sambil menunggu dingin kita lanjut akan buat isiannya. Di sini kita gunakan coklat bubuk, kemudian kuning telur, dan tepung terigu juga maizena, kemudian coklat DCC atau coklat blok, SKM, susu kental manis, air. Nah, sekarang kita masukkan dulu airnya ke dalam panci, kemudian tuangkan 5 sendok makan SKM atau susu kental manis. Ini Mama Iji cepetin ya menuang susunya biar menyingkat waktu. Dan tambahkan dengan gula pasir, lalu masukkan coklat blok yang udah diparut. Untuk penggunaan coklat blok atau DCC dark coklat kompon ini itu opsional, kalau kita pakai ya semakin enak ya. Nah, sekarang kita tuangkan sedikit air kurang lebih 50 ml, campurkan dengan coklat bubuk, tepung terigu dan maizena, kita aduk jadi satu, dan kemudian tambahkan kuning telur juga. Kembali kita aduk sampai menyatu, tidak ada yang bergerindil. Nah, ini akan kita masak dulu dengan api yang sedang, terus diaduk sampai coklatnya meleleh. Lalu kemudian masukkan larutan coklat bubuk tadi. Terus diaduk, jangan ditinggal. Ini kita masak dengan api yang kecil sampai matang dan mendidih. Kemudian lalu kita pindahkan ke wadah lain agar cepat dingin ya. Dan jangan lupa ditutup dengan serembar plastik seperti ini agar permukaannya tidak mengering. Boleh kalian simpan di kulkas. Nah, sekarang kita buka dulu. Kalian bisa lihat ini sangat lembut sekali, rotinya awet lembut. Nih, asal kalian juga buatnya ya bener gitu ya. Ini sangat mudah sekali, cetakannya bisa kita gunakan lagi loh. Jadi untuk ide jualan juga cukup menarik. Nah, ini cum-cumnya sebenarnya juga terlalu besar ya. Ini udah cukup besar loh, segenggaman gitu. Jadi bisa dikecilkan sedikit dan kalian dapat 12 potong. Kalau ini hanya 9, tapi gede-gede. Nah, ini udah dingin untuk isiannya. Udah tidak panas lagi. Kita masukkan ke dalam plastik piping bag. Ini sebagian dulu, karena piping bagnya nggak cukup. Nih, nanti bisa dimasukkan kembali. Sekarang kita semprotkan. Flanya udah dingin, udah nggak panas. Kita semprotkan ke bagian dalam horn atau cum-cum ini. Cum-cum ini rasanya enak banget, lembut dan nyoklat pastinya. Juga lebih ekonomis, lebih hemat jika kita buat sendiri ya, dibandingkan kita beli di luaran. Dan rasanya 11-12 nggak kalah dengan yang dijual di bakery sana. Ini dia hasilnya. Sekarang kita coba belah dulu. Ini si cum-cum. Nih kalian bisa lihat ya tuh, seratnya sangat banyak, berserat. Itu menandakan roti ini sangat lembut sekali. Ini juga nih yang berikutnya dengan isiannya yang berlimpah. Oh ya, untuk resep flanya tadi cukup untuk 9 buah ini dengan isi yang banyak. Jadi pas ya. Rotinya lembut banget. Oke, gak terasa selesai sudah resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.